Hey halo Sobat ABS, ini adalah angle grinder atau gerinda tangan dari Bosch profesional. Tipenya adalah GWS 700. Harga berkisar antara 400 ribuan aja tergantung toko yang menjual. Dan ini juga merupakan penerus dari seri sebelumnya yaitu GWS 060. Nah seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, jadi untuk produk angle grinder atau gerinda tangan, terutama yang 4 in seperti ini sangat penting banget untuk keperluan workshop. Hampir semua mungkin baik workshop perbesian, metal, ataupun pengelasan, sama workshop kayu sebetulnya pasti punya angle grinder ya. Kalau workshop perbesian kan udah jelas ya untuk motong-motong besi dan sebagainya. Kalau untuk kayu kita pasti pakai juga karena bengkel kayu kadang-kadang kalau ngerjain meja minta kaki besi ya pasti kita potong besinya pakai gerinda seperti ini, dan bisa juga dipakai untuk ngamplas ya Sobat ABS. Karena kalau ngamplas kayu solid menggunakan gerinda seperti ini dipasangi dengan sanding pad itu bisa lebih abrasif, dan pada kenyataannya memang hampir semua workshop kayu itu menggunakan gerinda itu untuk mengamplas kayu. Dan itu sangat mudah sekali ya ngamplas menggunakan gerinda seperti ini. Nah produk ini juga merupakan produk penerus dari GWS 060 seri sebelumnya, yang pastinya di sini nanti bakalan banyak upgrade-nya, mulai dari speknya, power dayanya, dan juga mungkin build quality serta bentuknya pun, atau bagaimana nanti bakal dipakainya, rasanya seperti apa, ergonomis apa enggak, nanti juga pasti ada upgrade di situ. Oke sekarang yuk nggak usah berlama-lama, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya, buat Sobat ABS yang membeli produk-produk dari Bosch, jangan lupa selalu scan untuk barcode ini. Kalian bisa download aplikasi Be Connected namanya, baik di App Store ataupun Android Play Store nanti ada. Nanti di sana kalian bisa daftarin garansinya secara online. Karena kalau tidak didaftarkan garansinya secara online, kalian tidak bisa mengklaim garansinya kalau terjadi apa-apa. Dan bisa juga dipakai untuk ngetes apakah produk kalian yang kalian beli itu resmi dari Bosch Power Tool Indonesia atau produk palsu gitu ya. Jadi kalau tidak berhasil untuk garansinya berarti produknya gagal. Dan di aplikasi Be Connected itu kalian bisa kumpulin poin juga, poin Biko. Misalkan kalian sudah daftarkan garansinya, nanti bakalan dapat poin, nanti bisa ditukarkan atau di-redeem dengan produk-produk hadiah dari Bosch juga. Bahkan produk Power Tools juga ada untuk opsi sebagai hadiahnya. Dan jangan lupa kalian bisa follow Instagramnya Bosch di sini, dan juga ada YouTube-nya. Kalau kalian pengen lihat cara-cara pakai alat yang dari Bosch, bisa banget langsung subscribe ke channel YouTube-nya Bosch. Oke, sekarang yuk langsung kita unboxing. Kalau kita lihat dari boxnya, pertama dia ada tulisan Bosch Profesional GWS 700, 710 watt untuk dayanya, dan diameternya 100 mili, lalu pakai M10, dan juga RPM-nya itu ada di 12.000 RPM. Ini gambarnya seperti ini. Di sebelah sini juga sama. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Nah, pertama kali kita buka pasti dapat buku manual seperti ini ya Sobat ABS. Kemudian dapat satu buah handle, ini auxiliary handle. Lalu dapat blade guard yang seperti ini, warna abu-abu, dan ada tulisannya diameter 10 cm atau 100 mili. Lalu dapat unitnya itu sendiri. Nah pertama-tama kita buka dulu untuk kabelnya. Ini kabelnya dapatnya kurang lebih sekitar 2 meter. Kemudian kalau kita lihat build quality-nya, pertama produknya Bosch ya. Ini produk entry levelnya, ada juga produk Bosch yang harganya di atas ini jauh dan lebih profesional lagi. Tapi kalau ini, kalau saya lihat versi sebelumnya yang GWS 060 itu kan terjual di atas 1000 unit ya. Jadi ini penggantinya, penerusnya pastinya bakalan lebih laris lagi karena ada upgrade-upgrade yang bakalan lebih seru lagi. Pertama kalau saya perhatikan ini untuk bagian bodi ini tidak terlalu besar, jadi handle-nya itu nyaman banget di tangan. Kemudian build quality-nya yang pasti di sini ada guratan-guratan seperti ini supaya tidak licin. Lalu ada angin-angin di 2 dan belakang. Jadi ini untuk angin-anginnya lebih mantap sehingga mesinnya tidak mudah panas. Trigger ada di sini ya. Kalau misalkan mau nyalain tinggal dipencet ke depan dan dia akan nge-lock. Kalau misalkan mau dirilis tinggal di... Tapi kalau mau nyala aja tanpa harus nyala terus-terusan, dorong aja ke depan dan dia rilis kembali. Jangan didorong lalu ditekan, nanti dia nyala terus. Kemudian untuk bagian sebelah sini, untuk gearboxnya, ini udah terbuat dari metal ya Sobat ABS. Ini juga merupakan upgrade dari seri sebelumnya. Dan ini flange serta nutnya seperti ini.
Dan untuk bagian blade guardnya ini bisa kita coba pasangkan di sini. Ini penting banget ya Sobat ABS untuk perbesian, motong-motong besi, menggerinda itu kalau bisa selalu pasang blade guardnya. Ini bisa diputar-putar dengan klik-klik-klik gitu ya. Kalau sudah tinggal dikencengin aja untuk bagian bautnya ini. Oke, aman. Kemudian kita juga bisa memasangkan handle, tergantung kalian mau dipasangkan di sini atau di sini. Dia itu bisa dua sisi. Dan ini tidak lurus tegak, tapi kayak ada sudutnya sedikit. Sehingga lebih nyaman lagi di genggamnya. Dan di atas ini ada spindle lock-nya. Jadi kalau kalian mau buka kunci atau memasang bagian blade-nya, itu tinggal kalian tekan. Dan ini, by the way, ada yang ketinggalan ya Sobat ABS. Masih ada satu lagi. Nah, ini dia. Ini ketinggalan, ini nggak boleh ketinggalan. Ini adalah alat atau kunci untuk membuka dan mengencangkan mata gerinda nantinya. Jadi kalau sudah selesai tinggal kalian klik, tekan spindle-nya lalu bisa dikencengin. Dengan begitu udah aman, tidak bakalan lepas untuk mata gerindanya. Oke, sekarang kita tes dulu ya untuk RPM serta untuk dayanya berapa sih tanpa beban, dan nanti kita cek pakai beban berapa juga. Oh ya, gerinda ini ukurannya 4 in ya Sobat ABS. Jadi untuk mata gerinda yang umum banget seperti ini, dia pas banget. Tinggal kalian pasangkan. Jangan lupa dikencengin. Spindle ditekan. Kencengin pakai kuncinya. Lalu kita coba. Jadi terbaca dia di 230-229 volt kalau di listrik rumah saya. Lalu kita coba di C2, ini 450 watt. Ngetrip nggak? Oke, jadi angkatannya itu di sekitar 410 watt dan di 450 watt itu dia nggak ngetrip ya Sobat ABS. Tapi nanti kalau ada beban saya yakin sih bakalan ngetrip. Karena bakalan lebih tinggi untuk dayanya. (10.480-an). Jadi memang di bawahnya dari spek yang tertulis ya. Tapi nggak masalah, 10.000 sekian udah gede banget. Oke Sobat ABS, ini dia hasilnya. Kemarin sudah kita cobain ya untuk pengetesan menggunakan gerinda GWS 700 dari Bosch ini. Yang pertama yang saya rasakan itu pada saat kita menggunakannya untuk memotong besi holo 4x6 tebalnya 1,6 mili. Itu enteng banget Sobat ABS, tenaganya lumayan berasa, powerful, dan ergonomis banget. Kenapa? Karena handle-nya ini nyaman dipakai, plus dia itu rasanya itu minim banget sama getaran. Jadi pada saat dipakai itu stabil banget. Kemudian handle-nya ini juga dia nyaman dipakai kalau pakai dua handle seperti ini. Jadi menurut saya kemarin pada saat dipakai untuk memotong besi, untuk teman-teman yang pengusaha atau pengrajin atau pekerjaannya itu di bidang membuat pagar gitu ya, dari besi, membuat meja kakinya besi, itu nyaman banget menggunakan gerinda GWS 700 ini untuk memotong-motong besi holo. Ini kemarin menggunakan mata cutting wheel, dan pada saat digunakan itu daya yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh mesin ini maksimal di 560-an watt. Pakai 900 VA saja tidak ngetrip ya. Kemudian GWS 700 ini kemarin juga kita pakai untuk memotong plat besi yang tebalnya di 6 mili, lalu panjangnya 7,5 cm kurang lebih, dan itu rasanya juga masih sama, enak, feel-nya itu nyaman banget, ergonomis pada saat dipakai, dan tidak ada ngoyonya sama sekali. Meskipun produk ini entry level, tapi menurut saya powernya itu luar biasa. Cepet banget dan getarannya pun minim, ergonomis pada saat dipakai. Lalu daya yang dihasilkan pada saat kita memotong besi yang lumayan tebal kan, kadang-kadang kita nekennya juga terlalu kuat ke besinya tersebut. Jadi semakin besar torsi yang dikeluarkan, dayanya juga akan semakin meningkat gitu ya. Kurang lebih kemarin itu ada di 759 watt. Kalau kita lihat spesifikasinya itu ada di 710 watt, tapi kemarin bisa sampai di 759 watt, hampir 800 ya. Selanjutnya kita coba juga untuk melakukan penggerindaan menggunakan flat disc, dan di sini juga tidak ada kesulitan sama sekali menurut saya. Getarannya minim, terasa tidak capek di tangan, dan untuk flap disk itu biasanya kita kadang-kadang suka nggak sabaran ya, kita tekan gitu ya, dan ternyata di angka 800 watt keluar daya yang diukur oleh mesin ini. Nah, pada saat ditekan untuk menggerinda tersebut, itu sebetulnya yang saya rasakan juga tidak ada penurunan performa. Dari suara yang dikeluarkan juga kita bisa tahu ya, apakah RPM-nya itu turun atau enggak, terutama pada saat dipakai menggerinda. Memang nggak bisa dibohongi kalau produk-produk premium itu meskipun produknya yang entry level, ya
kualitas ataupun kapasitasnya itu memang mumpuni banget kayak gitu. Oke, terakhir juga kita gunakan alat ini ya, mesin gerinda dari Bosch Professional GWS 700 ini untuk melakukan proses pengamplasan. Bukan hanya untuk perbesian, tapi bisa dipakai untuk mengamplas kayu. Jadi kita tinggal ganti aja sanding pad, kita belikan di toko bangunan. Itu udah bisa menjadi mesin penghancur kayu. Bukan penghancur ya, perata gitu. Jadi kalau menggunakan mesin gerinda itu meratakan permukaan kayu, bahkan yang sangat raw dari mesin benso itu sangat mudah sekali. Dan cepat banget, hasilnya pun halus, tergantung nanti kalian bisa menggunakan grit sandpaper yang beda-beda. Dan performanya juga enak, ergonomis sekali lagi karena handle-nya juga nggak terlalu besar, jadi dipakai juga enak, powernya juga dapat banget. Jadi untuk keperluan mengikis dan meratakan permukaan kayu, pakai mesin gerinda kayak gini tuh bisa lebih efisien dan cepat. Hanya saja mungkin bakalan banyak banget debu yang bertebangan ya, karena memang fungsi utamanya bukan untuk itu. Tapi kalau mau menghasilkan project yang cepat selesai, bisa menggunakan ini sih. Yaitu tadi, kekurangannya debunya bakalan kemana-mana. Oke Sobat ABS, jadi setelah kita cobain tadi, menurut saya produk ini tuh mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, dia ini kan karena tenaganya mumpuni banget ya, di 710 watt dengan RPM yang cukup tinggi juga. Dia itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan dari perbesian maupun perkayuan, untuk motong besi, menggerinda, kemudian untuk mengamplas kayu juga. Ini semua bisa dilibas pakai ini. Bahkan kalau kalian mau attach dia ke kayak chainsaw gitu, dia bisa juga. Dan hampir semua workshop kayaknya tuh harus punya si mesin gerinda, bahkan untuk rumahan ya, bukan hanya workshop. Suaranya menurut saya juga tidak terlalu bising, kemudian ergonomis banget, handle-nya nggak terlalu besar sehingga dipakai dalam keadaan yang lama, dalam waktu yang lama. Kemudian yang terakhir dari segi harganya, menurut saya produk entry level seperti ini ya cocok banget daripada kita beli produk-produk entry level lainnya yang harganya mirip-mirip. Kenapa kita tidak pakai yang merek sekalian, yaitu yang dari Bosch ini? Karena udah jelas ya, service centernya, purna jualnya, kemudian garansinya panjang. Lalu pada saat dipakai feel-nya juga beda banget, terasa premiumnya meskipun ini produk entry levelnya dari Bosch. Jadi untuk harga juga nggak terlalu mahal menurut saya. Oke Sobat ABS, itu dia ulasan singkat saya mengenai produknya satu ini, GWS 700 dari Bosch Professional. Semoga bisa memberikan referensi dan juga inspirasi buat teman-teman. Kalau misalkan pengen beli produk satu ini, bisa langsung aja klik di deskripsi, sudah saya sertakan tokonya dari official store-nya Bosch. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.